Logika perang mengatakan, jika satu orang dikepung rapat oleh satu kompi pasukan elit bersenjata lengkap dari jarak 5 meter, maka kematian adalah satu-satunya kepastian. Tak ada celah lari, tak ada tempat sembunyi. Tapi, hukum fisika itu hancur lebur di tanah Bekasi ini. Bayangkan, mata mereka melotot melihat target, jari mereka siap menarik pelatuk. Tapi saat pintu dibuka, sosok itu lenyap bagai ditelan bumi. Mereka menembak bayangan. Mereka mengepung angin, dan mereka dibuat gila oleh sosok yang dijuluki belut putih ini. Ini bukan dongeng. Ini adalah kesaksian nyata tentang Karomah Kayech Nur Ali, singa Karawang Bekasi yang membuat tentara Nika frustrasi setengah mati. Sobat bangsa yang dirahmati Allah, sebelum kita menelusuri rawa-rawa Bekasi untuk menyaksikan bagaimana kekuatan doa seorang ulama bisa membengkokkan pandangan mata musuh, mari kita luruskan niat. Kita simak kisah ini bukan sekadar hiburan, tapi untuk ngalap berkah, mengambil api semangat dari pahlawan yang wara dan zuhud ini. Jika darah pejuang mengalir di tubuh Anda, dan Anda rindu pada sosok pemimpin yang tak gila jabatan, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan khusus bagi Anda yang mencintai para ulama pejuang, tuliskan Al-Fatihah atau Allahu Akbar di kolom komentar sebagai tanda hadir di majelis sejarah ini. Sudah siap menahan napas? Mari kita masuk ke medan pertempuran. Bekasi pada tahun 1947 bukanlah kota industri yang bising seperti hari ini. Kala itu, Bekasi adalah hamparan neraka hijau bagi tentara Belanda. Wilayah ini didominasi oleh hutan jati yang lebat, rawa-rawa yang dalam dan berlumpur, serta kampung-kampung yang penduduknya memiliki tatapan mata setajam belati. Bekasi adalah garis depan, benteng pertahanan terakhir Republik sebelum musuh masuk ke jantung Jawa Barat. Disinilah garis demarkasi yang memisahkan Jakarta yang telah diduduki kembali oleh sekutu atau Nika dengan wilayah Republik Indonesia yang merdeka. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membuat udara terasa lembab, berat, dan berbau tanah basah. Di pos penjagaan jembatan Sasak Kapuk, yang menjadi pintu masuk strategis ke wilayah Bekasi, dari arah Cakung, sepasukan tentara Nika gabungan KNIL dan GIRKA sedang berjaga dengan gelisah. Lampu sorot besar menyapu jalanan yang sepi, menciptakan lorong cahaya di tengah kegelapan. Nyamuk-nyamuk rawa berdengung di telinga mereka, menambah kekesalan yang sudah memuncak. Major Ban Outen, komandan patroli Nika wilayah timur Jakarta, duduk di dalam tenda komandonya sambil menghisap cerutu dengan gusar. Di mejanya terhampar peta wilayah Karawang Bekasi yang penuh dengan coretan tinta merah. Coretan-coretan itu menandakan lokasi penyergapan yang gagal. Sudah berbulan-bulan, pasukannya mencoba menembus pertahanan Bekasi. Namun, selalu saja mereka dipukul mundur. Bukan oleh pasukan reguler dengan tank baja, tapi oleh pasukan hantu yang muncul tiba-tiba dari balik rawa, membacok, menembak, lalu menghilang tanpa jejak ke dalam kabut. Verdom, umpat Van Houten, memukul meja hingga peta itu bergetar. Bagaimana mungkin kita, tentara kerajaan yang terlatih, lulusan Akademi Militer Eropa, bisa dipermainkan oleh petani-petani bersarung itu? Laporan intelijen bilang, senjata mereka cuma golok karatan, bambu runcing, dan beberapa senapan rampasan tua. Di hadapannya, Letnan Kus, anak buah kepercayaannya, berdiri tegak namun dengan wajah pucat. Matanya menyiratkan ketakutan yang coba ia sembunyikan. Ini bukan soal senjata, Mayor, kata Kus, ragu-ragu. Para prajurit di lapangan, mental mereka runtuh. Mereka bilang, pemimpin pemberontak itu bukan manusia biasa. Mereka bilang, dia punya ilmu hitam. Van Houten mendengus meremehkan. Asap cerutu mengepul dari mulutnya. Maksudmu Kiai Nur Ali itu, orang kecil kurus yang fotonya ditempel di setiap pos penjagaan itu? Jangan konyol, Kus. Dia cuma pandai bersembunyi. Dia dijuluki belut putih karena dia licin melarikan diri, bukan karena dia hantu. Tapi, Mayor, potong Kus memberanikan diri. Sersan Willem melihatnya sendiri kemarin di pertempuran Babelan. Cerita-cerita seperti ini
Sudah terlalu sering ia dengar tentang peluru yang membelok, tentang granat yang tidak meledak, tentang pasukan yang tersesat di hutan yang seharusnya familiar. Bulu kuduknya sedikit meremang, meski akal sehat baratnya menolak percaya pada takhayul. Nama K.E.C. Noor Ali memang sudah menjadi momok menakutkan bagi Nika. Beliau adalah ketua markas pusat Hizbullah Sabilillah Jakarta Raya. Sosok ulama muda yang karismatik, yang berhasil menyatukan jawara, santri, dan petani, menjadi satu kekuatan milisi yang menakutkan. Beliau tidak hanya mengajarkan cara sholat dan mengaji kitab kuning, tapi juga mengajarkan cara membunuh penjajah dengan strategi perang gerilya yang cerdas. Di sisi lain perbatasan, jauh di pedalaman rawa kampung ujung Malang sekarang Babelan, suasana yang sangat kontras terasa. Di sebuah surau panggung sederhana yang terbuat dari kayu jati tua, K. Noor Ali sedang duduk bersila di tengah para santrinya. Tidak ada lampu listrik yang terang benderang seperti di markas Nika. Penerangan hanya berasal dari beberapa lampu tempel minyak tanah yang cahayanya bergoyang tertiup angin malam yang menyelinap dari celah bilik bambu. Wajah Kiai Noor Ali tampak tenang, teduh, namun memancarkan kewibawaan yang membuat siapa saja segan menatap matanya terlalu lama. Beliau tidak mengenakan seragam militer gagah dengan pangkat-pangkat emas. Beliau hanya mengenakan baju koko putih sederhana, sarung plekat, dan peci hitam yang agak miring ciri khas beliau. Di pinggangnya terselip sebuah golok ciomas, dan di samping lututnya tergeletak sebuah tasbih kayu koka. Anak-anakku, suara Kiai Noor Ali terdengar lembut namun tegas, memecah keheningan malam yang hanya diisi suara jangkrik. Musuh sedang marah. Mereka seperti babi hutan yang terluka. Semakin mereka marah, semakin mereka ceroboh dan membabi buta. Seorang santri muda bernama Dullah, yang masih memegang bambu runcing dengan tangan gemetar, memberanikan diri bertanya, "Kiai, saya dengar Nika mendatangkan pasukan khusus dari Jakarta, Korps Specially Tropen. Mereka membawa anjing pelacak dan mortir. Apakah kita harus mundur ke Karawang malam ini juga?" Kiai Noor Ali tersenyum tipis. Senyum yang menenangkan hati yang gelisah. Mundur itu bagian dari strategi perang. Dullah, itu namanya taktik. Tapi lari karena takut mati, itu haram bagi pejuang Hizbullah. Kita ini berperang bukan mengandalkan otot. Kalau adu otot dan besi, jelas kita kalah. Londo makannya keju dan daging, kita makannya singkong bakar. Londo senjatanya otomatis, kita kokang satu-satu. Beliau mengambil napas sejenak, lalu menatap tajam satu persatu wajah santrinya. Tatapan itu seolah mentransfer energi keberanian. Kita punya senjata yang tidak mereka punya. Kita punya Allah. Hutan ini, rawa ini, kabut ini, semuanya adalah tentara Allah. Kalau kalian dekat sama yang punya hutan, maka hutan akan melindungi kalian. Tapi kalau niat kalian cuma mau jadi jagoan, sombong, merasa kebal, jangankan peluru londo, duri di jalan pun bisa membunuh kalian. Malam itu, Kiai Noor Ali kembali mengisi semangat para santrinya. Beliau mengajarkan sebuah doa, sebuah hizib, yang harus dibaca oleh pasukan Hizbullah setiap kali hendak bergerak, bukan mantra sakti atau jimat klinik, melainkan ayat-ayat Al-Quran yang diniatkan lurus untuk memohon perlindungan hifz. Bismillahirrahmanirrahim asmihi syai'un fil ardi huwalafis sama'ai huwa sami'u ali'im. Suara dengungan di zikir para santri memenuhi surau, berpadu dengan suara alam, menciptakan getaran spiritual yang kuat. Disinilah letak kekuatan pasukan Singa Karawang Bekasi. Mereka tidak takut mati, karena bagi mereka, mati adalah jalan pintas menuju janji Allah syahid. Sementara bagi tentara Nika di seberang sana, mati di rawa-rawa Bekasi adalah akhir yang sia-sia, mengerikan, dan jauh dari rumah. Namun, di balik ketenangannya, Kiai Noor Ali menyadari satu hal lewat ketajaman mata batinnya firasat. Nika tidak akan berhenti hanya dengan patroli. Van Houten tidak akan menyerah. Dan yang paling berbahaya, di antara ribuan pejuang yang setia, iblis selalu punya cara untuk menyusupkan pengkhianat demi harta dunia. Firasat Kiai mengatakan, ujian berat akan segera datang. Ujian yang akan memaksa beliau mengeluarkan sisi maunah pertolongan Allah
yang selama ini beliau sembunyikan rapat-rapat. Malam semakin larut. Di kejauhan, kilatan petir menyambar, seolah memberi tanda bahwa badai besar akan segera melanda Bekasi. Badai yang akan menguji siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Matahari terbit di Kampung Bulak, namun sinarnya tidak membawa kehangatan, melainkan menyinari pemandangan kehancuran yang memilukan. Major Van Outen, yang harga dirinya terkoyak karena gagal menangkap K.H. Norali, melampiaskan amarahnya dengan cara yang brutal. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar rumah panggung Haji Mamat. Api berkobar hebat, melahap kayu jati tua dan bilik bambu yang menjadi saksi bisu karomah semalam. Asap hitam membumbung tinggi ke angkasa, menjadi pesan teror bagi seluruh penduduk Bekasi. Van Houten berdiri di depan kobaran api itu, wajahnya keras seperti batu karang. "Dengar!" teriak Van Houten kepada penduduk kampung yang dikumpulkan paksa di lapangan dengan todongan senjata. "Ini peringatan. Siapapun yang menyembunyikan si belut putih atau memberikan segelas air saja padanya, rumahnya akan rata dengan tanah seperti ini. Saya tidak peduli dia kiai, dukun, atau nabi kalian. Bagi saya, dia adalah kriminal." Di sudut lapangan, Sarkawi, si mata-mata pengkhianat, berdiri gemetar. Ia memang menerima kantong uang dari Letnan Kus, tapi hatinya tidak tenang. Ia melihat tatapan kebencian dari tetangga-tetangganya. Dan yang lebih menakutkan, Van Houten menghampirinya dan mencengkeram kerah bajunya. "Kau beruntung, teh itu masih panas, Sarkawi. Itu membuktikan informasimu benar. Hanya saja, targetnya terlalu licin. Cari dia lagi. Kalau kali ini gagal, kau yang akan aku bakar bersama rumahmu," bisik Van Houten dingin. Sementara itu, jauh di pedalaman hutan jati wilayah Cibarusah, perbatasan Bekasi Bogor, K.H. Norali dan pasukannya sedang beristirahat di sebuah gubuk petani. Mereka baru saja menempuh perjalanan kaki selama 2 hari 2 malam, menembus rawa dan hutan berduri untuk menghindari patroli lapis baja nikah. Seorang kurir penghubung datang dengan napas terengah-engah, membawa kabar duka dari Kampung Bulak. "Kiai, rumah Haji Mamat dibakar habis. Penduduk diintimidasi. Van Houten mengancam akan membumi hanguskan setiap kampung yang dicurigai basis Hizbullah." Wajah para santri dan jawara yang mendengar itu memerah karena amarah. Tangan mereka mengepal erat pada gagang golok. Darah muda mereka mendidih. "Kurang ajar. Londo itu harus diberi pelajaran, Kiai. Kita tidak bisa diam saja melihat rakyat ditindas," seru Bang Jampang, salah satu komandan regu jawara. K.H. Norali terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak, tapi ada kesedihan mendalam di matanya. Beliau merasa bertanggung jawab atas penderitaan rakyatnya. Namun, sebagai pemimpin, beliau tidak boleh terbawa emosi. Marah tanpa strategi adalah kehancuran. "Kita akan membalas," ucap Kiai Norali pelan. Namun suaranya berat dan penuh tekanan. "Tapi bukan dengan membabi buta. Kalau kita serang pos mereka sekarang, kita mati konyol. Kita harus pukul mereka di tempat yang paling sakit." Kiai Norali kemudian menggelar peta lusuh di atas balai-balai bambu. Telunjuknya menelusuri jalur merah yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. "Sini," tunjuk Kiai pada satu titik di jalan raya antara Lemah Abang dan Karawang. Setiap hari Kamis, Nika mengirim konvoi logistik dari Jakarta ke pos-pos depan di Karawang. Truk-truk itu membawa makanan, obat-obatan, dan amunisi. Kalau kita potong urat nadi ini, Van Houten akan kelaparan. Pasukannya akan lemah. Tapi Kiai, sela seorang santri senior. Konvoi itu dikawal tank Stuart dan Panzer. Senjata kita tidak akan mempan menembus baja. Kiai Norali tersenyum tipis. Beliau mengeluarkan sebuah bungkusan kain putih dari tasnya. Di dalamnya terdapat serbuk pasir dan kerikil yang telah beliau doakan selama berhari-hari dengan Hizib Nasyir dan Hizib Ber. "Besi lawan besi, kita kalah. Tapi besi lawan Allah, besi itu kerupuk. Siapkan bambu runcing kalian, olesi dengan racun warangan. Kita akan buat hujan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya." Malam itu, di bawah sinar bulan yang temaram, Kiai Norali memimpin ritual pagar batin. Beliau tidak membagikan jimat kebal, tapi beliau menanamkan keyakinan. "Ingat, saat kalian menyerang nanti, jangan niatkan untuk membunuh orangnya.
Niatkan untuk menghancurkan kezaliman. Dan satu lagi, jika kalian melihat musuh berjumlah 1000, bacalah la haula wala quwata illa billah. Maka di mata Allah mereka lebih kecil dari semut. Para pejuang Hizbullah itu menangis terseduh. Seduh saat Kiai Nur Ali mengusap kepala mereka satu persatu. Mereka bukan tentara profesional. Mereka adalah petani, santri, pedagang, dan guru ngaji. Tapi malam itu, di bawah bimbingan Sang Singa Karawang Bekasi, mental mereka ditempa menjadi sekeras baja. Mereka siap menyongsong konvoi maut Nika. Rencana penyergapan telah disusun matang. Mereka akan menunggu di tikungan jalan maut. Sebuah area di mana jalan raya diapit oleh tebing tanah tinggi dan hutan lebat. Tempat yang sempurna untuk kill zone. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui Kiai Nur Ali. Van Houten juga sedang merencanakan sesuatu. Van Houten sadar bahwa konvoi logistiknya adalah target empuk. Karena itu, di dalam salah satu truk yang tertutup terpal, ia tidak mengisinya dengan beras, melainkan dengan satu regu penembak jitu sniper pilihan yang siap membantai siapa saja yang berani menghadang. Duel strategi antara ulama dan komandan Belanda ini akan segera mencapai puncaknya di aspal panas Karawang. Matahari bersinar terik di atas pasar proyek Bekasi. Di tengah situasi perang yang tak menentu dan blokade ekonomi yang dilakukan Belanda, roda kehidupan rakyat harus tetap berputar. Pasar itu tampak ramai namun waspada. Pedagang beras, sayur mayur, tembakau, dan ikan gabus hasil tangkapan di rawa berteriak menjajakan dagangan mereka. Ibu-ibu menawar harga dengan sengit. Sementara anak-anak kecil berlarian telanjang kaki di antara beceknya tanah pasar. Namun, di balik keramaian pasar yang tampak normal itu, ada mata-mata yang bergerak senyap, bagaikan ular berbisa di tumpukan jerami. Intelligence, ICANEEV, ISNN, SPSP, BSP, Netherlands Forces Intelligence Service, telah mengubah strategi mereka. Jika serangan militer terbuka agresi selalu gagal menangkap Kiai Nur Ali, mereka menggunakan cara yang lebih licik dan purba. Politik adu domba, divide et impera. Mereka menyebar orang-orang pribumi bangsa kita sendiri, yang telah dibeli jiwanya dengan uang gulden dan janji jabatan, untuk mencari tahu di mana sebenarnya markas berjalan. Kiai Nur Ali berada, salah satu mata-mata itu bernama Sarkawi, nama samaran. Sarkawi adalah penduduk lokal asli Bekasi. Wajahnya pribumi. Bahasanya Betawi ora medok. Bahkan ia sering terlihat ikut sholat berjamaah di masjid-masjid kampung. Tidak ada yang curiga padanya. Penampilannya lugu, pakaiannya lusuh, dengan sarung yang diselempangkan di pundak. Namun, di balik baju kokonya yang kusam, ia menyembunyikan catatan kecil berisi koordinat dan nama-nama penghubung Laskar Hizbullah. Hatinya telah buta oleh kilauan uang. Siang itu, Sarkawi duduk di sebuah warung kopi di pojok pasar. Berpura-pura istirahat, sambil mengipasi badannya dengan topi anyaman bambu. Di hadapannya, ada segelas kopi hitam dan pisang goreng. Namun, konsentrasinya bukan pada makanan. Telinganya dipasang tajam-tajam, mendengarkan obrolan dua orang pemuda Laskar yang sedang makan nasi uduk di meja sebelah. Mereka mengira Sarkawi hanyalah pedagang keliling biasa yang lelah. Nanti malam Kiai ada pengajian khusus di Kampung Bulak. Bisik pemuda pertama pelan kepada temannya. Sesti, jangan keras-keras Dul. Bahaya. Tegur temannya sambil melirik kiri kanan. Kiai bilang, tempatnya sangat dirahasiakan. Cuma komandan regu dan orang kepercayaan yang boleh tahu. Iya, aku tahu. Tapi aku dengar beliau akan istirahat di rumah Haji Mamat sebelum pindah ke Karawang besok subuh lewat jalur tikus. Katanya, beliau sedang kurang sehat. Butuh istirahat semalam. Informasi itu masuk ke telinga Sarkawi, seperti petir yang menyambar di siang bolong. Kiai Nur Ali, di Kampung Bulak, rumah Haji Mamat, sedang sakit. Akan pindah besok subuh. Ini adalah informasi emas. Informasi yang sudah berbulan-bulan dicari oleh Nika. Sarkawi menahan napasnya agar tidak terlihat gugup. Jantungnya berdebar kencang membayangkan imbalan yang akan ia terima. Ia segera menghabiskan kopinya dalam sekali teguk, melemparkan uang receh ke meja, dan bergegas pergi dengan langkah cepat. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, Sarkawi berhasil menyelinap ke perbatasan wilayah pendudukan Nika,
Ia memberikan informasi itu kepada Letnan Kus di sebuah pos tersembunyi. "Kau yakin dengan info ini, Inlander?" tanya Kus, sambil menatap Sarkawi dengan tatapan jijik, namun butuh. Ia memainkan pistol di tangannya. "Sangat yakin, Tuan. Demi nyawa saya. Kiai ada di rumah Haji Mamat malam ini, tanpa pengawalan ketat karena beliau mau menyamar jadi warga biasa yang sedang sakit," jawab Sarkawi, dengan tubuh gemetar. Matanya menatap kantong uang di meja. Di markas besar taktis Nika, Mayor Van Houten tersenyum lebar mendengar laporan itu. Senyum kemenangan yang mengerikan, gigi emasnya berkilauan ditimpa cahaya lampu meja. Bagus, sangat bagus. Si Belut Putih akhirnya membuat kesalahan. Dia sedang sakit dan terperangkap di dalam lubang sempit. Kali ini dia tidak akan bisa lari ke rawa-rawa, gumam Van Houten. Ia berdiri dan menatap peta di dinding. Tangannya menunjuk titik Kampung Bulak. "Siapkan pasukan khusus Korps Spesiali Tropen KST. Bawa 1 peleton pasukan Gerka juga. Kita kepung Kampung Bulak malam ini juga. Buat perimeter lingkaran pengepungan ganda. Lapisan pertama kepung rumah. Lapisan kedua, tutup jalan desa. Jangan sisakan celah tikus pun untuk lewat. Aku mau kepalanya, hidup atau mati," perintah Van Houten dengan nafsu membunuh yang meluap-luap. Sementara itu, di Kampung Bulak, suasana sore terasa berbeda dari biasanya. Langit berwarna jingga kemerahan, seolah-olah alam sedang memberi pertanda darah. Angin berhembus kencang, menerbangkan debu-debu kering dan daun-daun jati yang gugur. Di sebuah rumah panggung khas Betawi milik Haji Mamat, K.Y. Nur Ali baru saja selesai memimpin sholat asyar berjamaah. Beliau duduk di beranda rumah, menikmati angin sore. Wajah beliau memang terlihat sedikit pucat, karena kelelahan fisik memimpin gerilya, namun sorot matanya tetap tajam. Hati Kiai Nur Ali terasa tidak tenang. Firasat kasyaf seorang ulama yang hatinya bersih, seringkali lebih tajam daripada radar militer tercanggih sekalipun. Beliau merasakan ada hawa panas yang mendekat dari arah Jakarta. Hawa permusuhan, hawa pengkhianatan. Ji panggil Kiai Nur Ali pelan kepada Haji Mamat yang sedang menuangkan teh hangat. "Dalam, Kiai," jawab Haji Mamat takzim. "Malam ini, perintahkan anak-anak laskar untuk tidak tidur nyenyak. Suruh mereka jaga jarak 500 meter dari rumah ini, menyebar di kebun singkong. Jangan berkumpul di satu titik, dan siapkan jalan tikus ke arah rawa belakang." Haji Mamat terkejut. Tangannya yang memegang teko sedikit gemetar. "Ada apa, Kiai? Apakah ada kabar musuh akan masuk? Bukankah intel kita bilang Nika sedang fokus di Cikarang?" Kiai Nur Ali menatap langit yang mulai menggelap. Matanya menerawang jauh, menembus batas pandangan fisik. "Intel bisa salah, Ji. Tapi hati tidak bisa bohong. Ada tamu tak diundang yang mau datang. Mereka membawa niat jahat yang besar. Allah membisikkan bahaya ke dalam hati saya. Rasanya panas, Ji. Dan tamu ini, jumlahnya banyak." Para santri pengawal segera bersiaga. Mereka memeriksa senjata-senjata tua mereka, beberapa karabin Jepang, hasil rampasan, beberapa pistol rakitan, dan tentu saja golok-golok pusaka. Namun, mereka tidak tahu seberapa besar kekuatan tamu yang akan datang. Van Houten tidak main-main. Ia mengerahkan 3 truk pasukan penuh, lengkap dengan 1 peleton pasukan bermotor dan 2 unit kendaraan lapis baja ringan Brand Carrier yang dipersenjatai senapan mesin berat. Mereka bergerak mematikan lampu, merayap dalam kegelapan malam seperti ular sanca raksasa yang siap membelit mangsanya. Malam turun dengan cepat, menelan Kampung Bulak dalam kegelapan pekat. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya suara gonggongan anjing di kejauhan yang terdengar bersahut-sahutan dengan nada tinggi yang aneh, seolah memberi peringatan bahwa malaikat maut sedang berpatroli mendekati desa. Di dalam rumah, Kiai Nur Ali tidak berbaring tidur meski tubuhnya lelah. Beliau duduk bersila, terus berzikir, memutar tasbihnya dengan ritme yang konstan. Bibirnya melafalkan asma Allah, "Ya Hafiz, ya Hafiz, wahai yang maha memelihara, melindungi." Tiba-tiba, suara langkah kaki berlari terdengar di halaman. Pintu didobrak pelan. Salah satu santri pengintai masuk dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat pasi seperti mayat,
Seragamnya penuh lumpur. "Kiai, Kiai, gawat darurat." "Kenapa?" tanya Kiai tenang, tidak beranjak dari duduknya. "Kita dikepung. Londo, banyak sekali." Mereka sudah menutup jalan utara, selatan, dan timur. Truk-truk mereka sudah memblokir ujung desa. Pasukan Gurkha sudah masuk ke pekarangan. Haji Mamat panik setengah mati. Lewat belakang Kiai. Lewat rawa sekarang juga. Belakang juga sudah ada cahaya senter. "Kiai, mereka mengepung total. Kita terkurung di dalam jaring." Lapor santri lain yang baru masuk dari pintu dapur dengan wajah ketakutan. Situasi kritis. Logika manusia mengatakan tamat sudah riwayat Singa Karawang Bekasi malam ini. Tidak ada jalan keluar. Rumah panggung itu kini berada di titik tengah lingkaran kematian yang semakin mengecil. Ratusan laras senapan kini mengarah ke satu titik. Tubuh K.H. Nur Ali. Kiai Nur Ali perlahan berdiri. Beliau tidak terlihat panik sedikitpun. Beliau merapikan pecinya, lalu membungkuk dan mengambil segenggam debu dari sela-sela lantai papan kayu. "Tenang," ucap beliau. Satu kata yang memiliki kekuatan magis di tengah badai kepanikan. Mereka punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Dan rencana Allah adalah sebaik-baiknya rencana. Di luar sana, Mayor Van Houten sudah mengangkat tangannya, memberi kode kepada pasukannya untuk bersiap menyerbu. Jari telunjuknya siap menunjuk ke arah rumah Haji Mamat. "Habisi semuanya. Jangan biarkan belut putih lolos malam ini," bisik Van Houten lewat radio komunikasi. Detik-detik menuju bentrokan fisik dan spiritual telah dimulai. Apakah Kiai Nur Ali akan menyerah, ataukah karomah legendaris itu akan menampakkan wujudnya? Suasana di luar rumah Haji Mamat berubah menjadi neraka psikologis yang mencekam. Udara malam yang biasanya sejuk, kini terasa padat dan menyesakkan. Seolah oksigen di sekitar rumah itu telah disedot habis oleh aura kematian yang dibawa pasukan Nika. Dari celah-celah bilik bambu yang retak, para santri pengawal bisa melihat bayangan-bayangan hitam bergerak taktis di kebun singkong dan pekarangan. Kilatan logam dari bayonet dan laras senapan memantulkan sedikit cahaya bintang yang redup, menciptakan pemandangan horor yang nyata. Major Van Houten, sang komandan Belanda, tidak main-main malam ini. Ia menerapkan formasi tempur cordon and search, pengepungan dan penggeledahan standar militer Eropa yang sangat ketat. Lapisan pertama ring 1 adalah pasukan Gurkha yang terkenal sadis dengan pisau kukre-nya. Mereka mengepung rapat dinding rumah. Lapisan kedua, ring 2, adalah pasukan KNIL, tentara pribumi pro-Belanda dengan senapan Lee Enfield yang siaga di halaman, dan lapisan terluar ring 3 dijaga oleh kendaraan lapis baja. Brand Carrier dengan moncong senapan mesin berat yang siap mencabik-cabik apa saja yang mencoba lari ke arah jalan raya. Jarak antar prajurit tak lebih dari 3 meter. Secara matematis dan logika militer, seekor tikus pun tak akan bisa lolos dari jaring kematian ini tanpa terdeteksi. Di dalam rumah panggung yang sederhana itu, ketegangan memuncak hingga ke titik didih. Haji Mamat, sang tuan rumah, gemetar hebat. Ia bukan takut mati, tapi ia takut menjadi penyebab tertangkapnya ulama besar harapan umat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahinya, membasahi baju kokonya. Ia memandang istri dan anak-anaknya yang berpelukan di sudut ruangan sambil menangis tanpa suara, membekap mulut mereka agar isakannya tak terdengar keluar. "Kiai, mereka sudah di depan pintu pagar," bisik Haji Mamat dengan suara parau yang nyaris hilang. "Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita lawan? Saya masih simpan 2 golok dan 1 bambu runcing di bawah dipan. Lebih baik kita mati syahid daripada menyerah." K.H. Nur Ali masih duduk bersila di tengah ruangan, tepat di bawah lampu Petromax yang mendesis. Wajahnya tetap tenang, kontras sekali dengan kepanikan yang melanda sekelilingnya. Beliau tidak langsung menjawab, matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan namun pasti, melakukan murokobah, mendekatkan diri kepada sang pemilik nyawa. Bagi Kiai Nur Ali, kepanikan adalah pintu masuk setan. Jika hati panik, pertolongan Allah maunah akan sulit turun. Hati harus 0, pasrah total. "Simpan golok muji," ucap Kiai Nur Ali pelan. Namun suaranya mengisi seluruh ruangan
dengan wibawa yang aneh. Melawan satu kompi pasukan bersenjata lengkap dengan 2 golok itu, namanya bunuh diri. Bukan jihad. Allah tidak suka hambanya yang konyol. Kita akan keluar baik-baik. Keluar? Lewat mana, Kiai? Semua jalan sudah buntu. Jendela dikepung, pintu belakang dikepung. Sela, seorang santri pengawal, bernama Dullah. Matanya liar mencari celah dinding atau atap yang mungkin bisa dijebol untuk kabur. Lewat pintu depan. Jawab Kiai singkat, datar, tanpa keraguan. Jawaban itu membuat semua orang di ruangan itu ternganga. Jantung mereka seakan berhenti berdetak. Lewat pintu depan, itu sama saja menyerahkan leher ke Algojo. Di depan sana, puluhan moncong senapan sudah mengarah lurus ke pintu kayu jati itu. Begitu pintu dibuka, tubuh mereka pasti akan diberondong peluru hingga hancur berkeping-keping. Itu adalah tindakan gila. Kiai, ini bukan waktunya bercanda, kata Haji Mamat putus asa, air matanya mulai menetes. Itu sama saja kita setor nyawa. Kiai Nur Ali membuka matanya perlahan. Sorot mata itu tajam, menusuk, namun menenangkan jiwa yang guncang. Siapa yang bercanda? Apakah kalian meragukan kekuasaan Allah? Bukankah Allah yang menutupi pandangan kaum Quraisy saat mengepung Nabi Muhammad SAW di Gua Sur? Allah yang sama masih ada malam ini, Ji. Dia tidak tidur, dia tidak buta. Kiai Nur Ali kemudian berdiri. Beliau merapikan sarungnya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau berjalan menuju sudut ruangan yang lantainya sedikit retak. Beliau membungkuk, mengambil segenggam debu tanah yang menyembul dari celah papan kayu lantai. Debu itu beliau genggam erat di tangan kanannya. Semuanya berkumpul, rapatkan barisan. Berbaris memanjang ke belakang seperti kereta api. Pegang pundak teman di depan kalian. Jangan ada yang terpisah satu jengkal pun. Perintah Kiai Nur Ali tegas. Para santri dan keluarga Haji Mamat menurut. Meski hati mereka masih diliputi keraguan dahsyat, kaki mereka terasa berat seperti beton. Mereka membentuk barisan memanjang di belakang Kiai Nur Ali. Haji Mamat berada tepat di belakang Kiai, memegang pundak beliau dengan tangan gemetar. Dengarkan syarat saya. Kiai Nur Ali berbalik sedikit menatap pengikutnya. Malam ini, kita akan berjalan melewati mereka. Syaratnya cuma 2. Pertama, jangan berhenti berzikir la ilaha illallah di dalam hati. Sambungkan hati kalian ke Allah. Kedua, jangan menoleh, jangan batuk, jangan bersuara, dan jangan takut pada apa yang kalian lihat. Yakinlah bahwa mereka itu buta. Yakinlah bahwa mereka itu hanyalah batang pohon pisang. Kalau kalian ragu sedetik saja, tamat riwayat kita semua. Di luar, Mayor Van Houten sudah kehilangan kesabaran. Hujan mulai turun semakin deras, menyamarkan suara, tapi tidak menyamarkan nafsunya. Sersan, dobrak pintunya. Hitungan ketiga, 1, 2, teriaknya lewat megafon yang memecah keheningan malam. 2 orang prajurit Kanile bertubuh kekar maju mendekati pintu depan. Mereka menendang pagar bambu hingga roboh. Kaki laras panjang mereka menaiki tangga rumah panggung dengan kasar. Brok! Brok! Senapan mereka terarah lurus ke pintu kayu jati yang tertutup rapat itu. Buka! Atau kami lempar granat ke dalam, bentak salah satu prajurit dengan bahasa Melayu kasar. Di dalam, di balik pintu yang tipis itu, Kiai Nur Ali mengangkat tangan kanannya yang menggenggam debu. Surah Yasin ayat ke-9. Bacaan itu terdengar lirih, namun menggetarkan dinding-dinding rumah. Wajalna min baini aidihim sadan, wa min khalfihim sadan, fa'agsyainahum, fahum la yubsir. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Fuhh. Kiai Nur Ali meniup debu di tangannya ke arah pintu depan. Debu itu seolah hidup, berputar-putar sejenak di udara yang hampa, lalu menembus celah-celah pintu, terbang keluar menyongsong pasukan Nika di luar sana. Debu itu bukan lagi partikel tanah, melainkan tirai gaib yang dikirim langit. Bismillah. Bismillah. Jalan, perintah Kiai Nur Ali sambil menarik gagang pintu depan. Tera.
Pintu terbuka lebar. Angin malam dan percikan hujan menerpa wajah mereka. Dan di hadapan mereka, berdiri ratusan tentara musuh dengan mata melotot, gigi bergemeretak, dan jari yang sudah menempel di pelatuk. Jaraknya hanya 2 meter. Moncong senjata itu hitam dan dingin. Kematian ada tepat di depan bola mata. Apakah karomah itu akan bekerja? Atau ini adalah akhir tragis dari sang singa Bekasi? Momen itu adalah momen paling ganjil, absurd, dan magis dalam sejarah pertempuran di Bekasi. Pintu rumah Haji Mamat terbuka lebar. Cahaya lampu Petromax dari dalam rumah menyemburat keluar, menerangi sosok Cage, Nur Ali dan rombongannya yang berdiri di ambang pintu. Mereka terlihat jelas, sangat jelas. Kiai Nur Ali dengan jubah putihnya yang berkibar pelan, Haji Mamat yang wajahnya pucat pasi, dan para santri di belakangnya. Tidak ada yang tersembunyi. Di depan mereka, 2 prajurit KNIL yang tadi hendak mendobrak pintu berdiri kaku di anak tangga teratas. Jarak mereka hanya 2 meter dari hidung Kiai Nur Ali. Moncong senjata Lee Enfield. Mereka mengarah tepat ke dada sang kiai. Jika mereka batuk saja, pelatuk itu bisa tertekan. Haji Mamat memejamkan mata rapat-rapat, menunggu suara ledakan, menunggu rasa panas, timah panas, merobek dagingnya. 1 detik, 2 detik, 5 detik, hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Tidak ada tembakan, tidak ada bentakan. Angkat tangan. Haji Mamat memberanikan diri membuka sebelah matanya karena penasaran. Ia melihat pemandangan yang tak masuk akal, yang membuat akal sehatnya jungkir balik. 2 prajurit di depannya itu melotot, mata mereka terbuka lebar menatap ke arah pintu. Tapi tatapan mereka kosong, pupil mata mereka tidak fokus. Mereka seperti menatap tembus ke dinding belakang rumah. Seolah-olah Kiai Nur Ali dan rombongannya hanyalah udara kosong yang transparan. Mereka melihat, tapi tidak melihat. Kiai Nur Ali melangkah turun dari tangga kayu dengan tenang, tanpa keraguan sedikitpun. Sandalnya berbunyi pelan tap-tap-tap. Saat menyentuh tanah becek, beliau berjalan tepat di samping prajurit itu. Bahkan, ujung jubah Kiai sempat menyentuh lutut prajurit tersebut karena saking sempitnya jalan. Tapi prajurit itu bergeming, tidak bereaksi. Ia malah menoleh ke temannya dan berkata dengan nada bingung, "Kok sepi ya? Mana orangnya? Perasaan tadi ada suara di dalam. Mungkin tikus atau angin." Jawab temannya acuh tak acuh, padahal Kiai Nur Ali sedang berjalan tepat di depan hidungnya. "Ayo jalan terus, jangan berhenti." "Dizikir," bisik Kiai Nur Ali pelan kepada rombongannya. Suaranya sangat lirih, hanya terdengar oleh barisan di belakangnya. Rombongan kereta api itu turun ke halaman rumah. Ujian belum selesai. Kini mereka berada di tengah-tengah kepungan lapis kedua dan ketiga. Ratusan tentara Nika berdiri siaga di sana, membentuk pagar betis. Mereka berjalan melewati sela-sela truk militer yang mesinnya masih menderu. Mereka berjalan melewati barisan pasukan Gurkha yang sedang memegang pisau terhunus. Mata mereka nanar menatap kegelapan. Mereka berjalan melewati Mayor Van Houten sendiri. Van Houten berdiri gagah di samping jeep komandonya, memegang binokular, teropong di satu tangan, dan pistol di tangan lain. Ia mengarahkan teropongnya ke rumah Haji Mamat. Jaraknya dengan rombongan Kiai Nur Ali saat itu hanya sekitar 10 meter. Secara logika, optik dan sains, mustahil Van Houten tidak melihat segerombolan orang berjalan beriringan di depan jeepnya yang tersorot lampu. Tapi malam itu, Allah membelokkan cahaya. Allah memanipulasi syaraf optik musuh di mata Van Houten dan pasukannya. Halaman rumah itu kosong, sepi, tidak ada siapa-siapa. Mereka hanya melihat angin yang menggoyangkan daun pisang dan air hujan yang jatuh ke tanah. Debu yang ditiupkan Kiai Nur Ali tadi seolah menjadi tabir dimensi lain. Kiai Nur Ali ada di sana, tapi tidak di dimensi penglihatan mereka. Dullah, salah satu santri paling muda yang berada di barisan tengah, hampir saja membuat kesalahan fatal yang bisa membubarkan karomah ini. Saat mereka melewati seekor anjing pelacak herder milik Belanda yang diikat di dekat truk, kakinya tersandung akar pohon mangga. Kerak. Suara ranting patah terdengar cukup keras di tengah kesunyian. Anjing herder itu menoleh tajam,
Telinganya tegak, hidungnya mengendus. Endus udara. Anjing itu mulai menggeram rendah. Ger. Hewan seringkali bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia. Indera mereka menembus batas hijab mata manusia. Anjing itu menatap lurus ke arah Dullah. Dullah panik, jantungnya mau copot. Lututnya lemas. Ia hampir saja menjerit histeris. Jika ia menjerit, sihir Allah ini bisa pecah karena keraguan. Kiai Nur Ali yang berada di depan, tanpa menoleh ke belakang, seolah punya mata di punggungnya, mengangkat jari telunjuknya ke bibir. Ses, ajaib. Anjing yang tadinya siap menggonggong ganas itu, tiba-tiba merengek pelan. Kaing, kaing, ekornya ditekuk ke bawah perut, tubuhnya gemetar ketakutan. Lalu mundur, dan bersembunyi di balik ban truk besar. Seolah-olah anjing itu baru saja melihat sosok singa, raksasa yang jauh lebih buas darinya, bukan manusia. Mereka terus berjalan, langkah demi langkah, melewati ring 1, ring 2, hingga ring ketiga. Setiap langkah adalah pertaruhan nyawa. Sampai akhirnya mereka mencapai batas kebun bambu, di belakang kampung yang gelap gulita, area yang tidak terjangkau lampu sorot musuh. Mereka telah lolos. Mereka keluar dari mulut harimau, tanpa tergores sedikitpun. Setelah yakin aman, sekitar 500 meter dari lokasi pengepungan, Kiai Nur Ali baru berhenti. Beliau bersandar di pohon kelapa. Napasnya terdengar berat. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dan hujan. Beliau mengusap wajahnya. Tenaga batin yang dikerahkan untuk memagari. Pandangan ratusan orang itu sungguh menguras energi fisik dan spiritual yang luar biasa. Alhamdulillah, kita selamat. Allah Maha Besar. Ucap Kiai lirih. Haji Mamat langsung ambruk, sujud syukur di tanah becek yang penuh lumpur. Ia menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, ya Allah, saya seperti mimpi, Kiai. Saya lihat mata mereka, saya lihat kumis mereka, tapi mereka tidak lihat saya. Benar-benar buta. Sementara itu, kembali di rumah Haji Mamat, kesabaran Van Houten habis karena tidak ada respon dari dalam rumah. Serbu! Dobrak sekarang, habisi! Teriaknya memberi komando. Pasukan Nika merangsek masuk seperti air bah. Mereka menendang pintu depan dan belakang secara bersamaan, melompat lewat jendela dengan senjata siap memuntahkan peluru. Angkat tangan, jangan bergerak, teriak para prajurit saat menyerbu ruang tengah. Tapi teriakan mereka hanya memantul di dinding kosong yang dingin. Ruangan itu sunyi, senyap. Tidak ada orang, tidak ada Kiai Nur Ali, tidak ada Haji Mamat, bahkan kucing pun tidak ada. Van Houten masuk dengan pistol terhunus, matanya menyapu sekeliling dengan liar, wajahnya merah padam, menahan amarah dan kebingungan. Ia memeriksa setiap kamar. Kosong. Ia memeriksa kolong tempat tidur. Kosong. Ia menyobok plafon dengan bayonet. Kosong. Lapor Mayor. Rumah steril. Target nihil. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lapor seorang sersan dengan wajah bingung dan ketakutan. Mustahil. Intelijen bilang mereka di sini. Kita kepung rapat 3 lapis. Mana mungkin manusia bisa terbang? Bentak Van Houten, suaranya menggelegar. Mata Van Houten kemudian tertuju pada sebuah meja kecil di ruang tengah. Di atas meja itu, ada nampan berisi beberapa gelas teh yang disediakan Haji Mamat tadi. Van Houten mendekat perlahan. Ia melepas sarung tangannya. Ia menyentuh gelas teh itu. Panas, uapnya masih mengepul tipis. Van Houten terdiam, tubuhnya membeku. Teh ini masih panas, masih sangat hangat. Artinya, penghuni rumah ini baru saja ada di sini beberapa menit yang lalu. Mungkin saat pasukannya sedang bersiap di halaman tadi. Mungkin saat ia berteriak di megafon tadi. Mereka ada di sini tadi. Desis Van Houten, suaranya bergetar antara marah dan ngeri yang mendalam. Mereka berjalan melewati kita, tepat di depan hidung kita. Mereka hantu. Benar kata prajurit. Kiai ini hantu. Malam itu, Van Houten merasakan kekalahan yang lebih menyakitkan daripada kekalahan perang fisik. Ia dikalahkan oleh sesuatu yang tidak bisa ia tembak. Ia dikalahkan oleh keyakinan yang tak kasat mata. Harga dirinya sebagai perwira Belanda hancur lebur oleh segelas teh panas dan rumah kosong. Namun,
Kegagalan ini justru membuat dendam Van Houten semakin membara menjadi obsesi gila. Ia bersumpah tidak akan menggunakan cara pengepungan lagi. Ia akan menggunakan cara yang lebih kejam, cara pengecut, bumi hangus. Jika ia tidak bisa menemukan belut putih itu di dalam air, maka ia akan mengeringkan seluruh kolamnya. Ia akan membakar desa-desa di Bekasi, sampai Kiai Nur Ali keluar menyerahkan diri. Kiai Nur Ali yang kini bergerak cepat menembus hutan, menuju Karawang, harus menghadapi tantangan baru. Bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi menyelamatkan ribuan rakyat Bekasi yang kini menjadi sasaran kemarahan buta Nika. Dan di episode selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Kiai Nur Ali membalas kunjungan Van Houten ini dengan sebuah serangan balik legendaris yang akan mengguncang markas besar Nika di Karawang. Matahari bersinar terik, memanaskan aspal jalan raya yang membelah hutan jati. Suasana sangat sunyi. Hanya terdengar suara angin yang menggesek dedaunan dan kicauan burung yang sesekali melintas. Namun, di balik kerimbunan semak-semak di sisi kanan dan kiri jalan, ratusan pasang mata sedang mengintai dengan napas tertahan. Pasukan Hizbullah pimpinan KH Nur Ali telah berada di posisi sejak subuh. Mereka berkamuflase dengan sempurna. Tubuh mereka dilumuri lumpur. Topi mereka dihiasi ranting pohon. Mereka menyatu dengan alam. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara. Disiplin gerilya yang diajarkan Kiai Nur Ali benar-benar mereka terapkan. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh mesin yang mendekat. Debu mengepul di ujung jalan. Konvoi Nika datang. Di depan, sebuah Panzer Humber memimpin dengan moncong senapan mesin yang berputar-putar waspada. Di belakangnya, 5 truk GMC besar berisi logistik mengekor. Dan di posisi paling belakang, sebuah tang ringan, Stuart menutup barisan sebagai pelindung. Jantung Dullah, santri muda yang ikut dalam penyergapan ini, berdegup kencang seperti genderang perang. Tangannya yang memegang bom Molotov gemetar. Ia menoleh ke arah Kiai Nur Ali yang berada di posisi komando. Sedikit di atas bukit kecil, Kiai Nur Ali tampak tenang. Matanya terpejam. Mulutnya komat kamit membaca doa. Tangannya memegang segenggam kerikil yang sudah disiapkan. Saat truk ketiga tepat berada di tengah-tengah kill zone, Kiai Nur Ali membuka matanya. Allahu Akbar. SERBU, teriakan Kiai menggelegar, memecah kesunyian hutan. Bersamaan dengan teriakan itu, Kiai melempar segenggam kerikil ke arah konvoi. Terang, terang, terang. Secara logika, kerikil tidak mungkin menimbulkan suara sekeras itu. Tapi karomah bekerja. Kerikil-kerikil itu menghantam bodi truk dan panser dengan kekuatan seperti peluru besi, menimbulkan suara gaduh yang membuat sopir-sopir Belanda panik dan membanting setir. Truk kedua selip dan menabrak pohon, memblokir jalan bagi kendaraan di belakangnya. Konvoi macet total. Serang! Ratusan pejuang Hizbullah melompat keluar dari semak-semak bagaikan lebah yang sarangnya diganggu. Bom Molotov beterbangan, membakar terpal truk. Suara tembakan dari senapan tua karabin dan arisaka menyalak bersahut-sahutan. Pasukan Nika yang terjebak panik. Tapi mereka tentara terlatih. Pintu belakang truk terbuka, dan puluhan tentara Keniel melompat turun, langsung mengambil posisi tiarap dan membalas tembakan. Dor, 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 teate, ate, atea. Suara senapan mesin Bren dari panser depan mulai menyapu pinggiran hutan. Ranting-ranting pohon patah terkena terjangan peluru kaliber besar. Disinilah keanehan terjadi. Pasukan Nika membidik dengan jitu ke arah para santri yang berlarian maju hanya dengan golok dan bambu runcing. Jaraknya sudah sangat dekat. Kurang dari 50 meter, mustahil meleset. Seorang kopral Belanda membidik dada Bang Jampang yang sedang berlari membawa golok. Ia menarik pelatuk. Bang Jampang terus berlari. Kopral itu terbelalak. Meleset, pikirnya. Ia menembak lagi. Bang, lagi-lagi. Bang Jampang tidak jatuh. Seolah-olah peluru itu membelok inci dari tubuhnya. Atau tubuh Bang Jampang menjadi bayangan semu. Di sisi lain, Dullah yang terkepung oleh 3 tentara Nika sudah pasrah. 3 laras senapan mengarah padanya. Ia memejamkan mata sambil berteriak. Allahu Akbar. Dor, dor, dor.
3 tembakan meletus serentak. Dullah merasakan hawa panas di telinganya, tapi tidak ada rasa sakit. Ia membuka mata dan melihat 3 tentara itu justru sedang sibuk memukul-mukul senjata mereka, yang tiba-tiba macet total secara bersamaan. Melihat kesempatan itu, Dullah melempar bom molotovnya. Belar, api menyambar, membuat ketiga tentara itu lari terbirit-birit. Mereka pakai setan. Peluru tidak mempan, teriak tentara Nika ketakutan. Moral mereka runtuh melihat musuh yang seakan kebal peluru. Padahal, para santri itu tidak punya ilmu kebal kulit. Itu adalah maunah Allah yang membelokkan arah proyektil, atau membuat mata musuh salah memperkirakan posisi. Namun, kejutan Van Houten mulai beraksi. Dari truk keempat, pasukan sniper penembak jitu keluar. Mereka tidak panik. Mereka mengambil posisi di balik roda truk, membidik target utama, sang komandan yang ada di atas bukit. KH Nur Ali. Seorang sniper terbaik Nika melihat sosok Kiai Nur Ali yang berdiri tegak, memberikan komando. Dapat kau, bisik sniper itu. Ia membidik kepala Kiai melalui teleskopnya. Jari telunjuknya perlahan menekan pelatuk. Napas ditahan. Dor! Peluru melesat dengan kecepatan supersonik menuju kepala Kiai Nur Ali. Para santri yang melihat itu berteriak histeris. Tapi Kiai Nur Ali tidak bergerak. Beliau hanya mengibaskan sorbannya pelan ke depan wajah, seolah mengusir lalat. Soas! Peluru sniper itu terpental. Ya, terpental seperti menabrak dinding baja tak kasat mata, tepat 1 jengkal di depan wajah Kiai. Peluru itu jatuh berdenting di dekat kaki beliau. Sniper itu melongo, matanya hampir copot melihat teleskopnya. Monster! Desisnya, melihat pemimpin mereka sakti mandraguna, semangat pasukan Hizbullah meledak berkali-kali lipat. Mereka menyerbu turun seperti air bah. Pertempuran jarak dekat hand-to-hand combat terjadi. Golok ciomas beradu dengan bayonet. Teriakan takbir beradu dengan umpatan bahasa Belanda. Dalam waktu kurang dari 30 menit, konvoi itu hancur lebur. 3 truk terbakar hebat. Panser depan lumpuh karena rodanya diledakkan. Pasukan Nika yang tersisa, termasuk para sniper elit, lari tunggang langgang masuk ke dalam hutan, meninggalkan senjata dan logistik mereka. Ambil senjatanya. Ambil makanannya. Jangan kejar mereka ke dalam hutan. Itu jebakan. Perintah Kiai Nur Ali tegas. Menghentikan euforia pasukannya. Para santri dengan sigap mengangkut berkarung-karung beras, peti medis, dan puluhan pucuk senapan Lee Enfield dan stand gun yang masih baru. Ini adalah panen raya bagi para pejuang. Di markas besar Nika, berita kekalahan ini sampai ke telinga Van Houten. 1 jam kemudian, lewat radio yang kresek-kresek. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Ia tidak hanya kehilangan logistik. Ia kehilangan muka di depan Jenderal Spoor di Batavia. Kukupi Jerome Van Houten, tangannya meremas gelas kaca hingga pecah berdarah. Senapan tidak mempan, tang tidak mempan. Mereka pakai sihir. Kalau begitu, kita lawan dengan sesuatu yang lebih mematikan dari peluru. Van Houten meraih telepon hitam di mejanya. Ia menghubungi Lanut Cililitan, sekarang Halim Perdana Kusuma. Saya butuh bantuan udara. Kirim si cocor merah Mustang, panjang 51. Ratakan koordinat ini dengan bom napalm. Saya mau hutan itu jadi abu. Kemenangan Kiai Nur Ali hari itu harus dibayar mahal. Karena musuh yang datang berikutnya bukan lagi manusia yang berjalan di tanah, melainkan burung besi yang akan memuntahkan api dari langit. Karomah apalagi yang akan muncul untuk melindungi para pejuang dari kiamat kecil ini. Euforia kemenangan masih terasa di udara. Asap hitam dari bangkai truk Nika yang terbakar membumbung tinggi, menembus kanopi hutan jati, menjadi sinyal asap yang terlihat hingga radius puluhan kilometer. Para pejuang Hizbullah sibuk mengumpulkan ganimah harta rampasan perang. Mereka memikul karung beras, membagikan amunisi, dan memeriksa senjata-senjata baru yang masih berlumuran oli pabrik. Tawa lebar menghiasi wajah-wajah lelah mereka. Ini adalah kemenangan terbesar mereka bulan ini. Namun, KH Nur Ali tidak ikut tertawa. Beliau berdiri di atas sebongkah batu besar, menatap langit utara dengan wajah tegang. Telinganya yang tajam menangkap suara dengungan halus dari kejauhan. Awalnya seperti suara lebah, tapi lama-kelamaan
berubah menjadi gemuruh rendah yang menggetarkan dada. Firasatnya kembali mengirimkan sinyal bahaya kali ini. Bahaya yang tidak bisa dilawan dengan bambu runcing atau golok. "Hentikan!" teriak Kiai Nur Ali. Tiba-tiba, suaranya menggelegar, memotong keriuhan pasukannya. Semua orang terdiam, menoleh ke arah sang kiai. "Tinggalkan beras itu. Bawa senjata dan amunisi saja. Cepat masuk ke dalam hutan lebat. Cari parit, cari gua. Jangan ada yang berdiri di tempat terbuka," perintah kiai dengan nada mendesak yang jarang sekali beliau keluarkan. "Kenapa, Kiai? Kita baru saja menang. Londo sudah lari," tanya Bang Jampang bingung sambil menyeka keringat. Belum sempat Kiai menjawab, pertanyaan itu terjawab oleh langit. Dari balik awan putih, muncul 2 titik hitam yang bergerak dengan kecepatan mengerikan. Titik itu membesar dalam hitungan detik, berubah menjadi siluet pesawat tempur dengan baling-baling tunggal di hidung. Suara mesinnya meraung memekakan telinga, seperti suara monster yang sedang marah. "Cocor merah, itu cocor merah!" teriak salah satu bekas tentara peta dengan wajah pucat pasi. Itu adalah Panjang 51 Mustang, pesawat pemburu legendaris sisa Perang Dunia Kedua, yang kini dipakai Belanda. Rakyat menyebutnya cocor merah, karena bagian hidung pesawat itu dicat warna merah menyala, mirip paruh burung pemangsa yang berdarah. Pesawat ini adalah malaikat pencabut nyawa bagi para gerilyawan. Ia membawa senapan mesin kaliber 12,7 mm di sayapnya dan bom di perutnya. "Lari, sembunyi!" teriak para komandan regu. Kepanikan melanda. Para santri yang tadinya gagah berani melawan tank darat, kini berhamburan seperti semut yang disiram air panas. Mereka berlarian mencari perlindungan di balik pohon besar, masuk ke dalam lubang perlindungan alami, atau tiarap di selokan kering. Tidak ada yang bisa melawan pesawat tempur dengan senapan tua. Itu adalah pembantaian. Jika mereka terlihat, pesawat pertama menukik tajam dive. Suaranya melengking tinggi, menusuk gendang telinga. Ata, tata te. Hujan peluru kaliber besar menyapu jalan raya tempat konvoi hancur tadi. Tanah meledak-ledak, aspal hancur berhamburan. Pohon-pohon jati sebesar paha orang dewasa patah tertebas peluru seperti dipotong silet raksasa. Untunglah, berkat peringatan dini Kiai Nur Ali, sebagian besar pasukan sudah masuk ke garis pepohonan. Namun, serangan belum selesai. Pesawat kedua datang menyusul. Terbang rendah menyusuri garis hutan, mencari pergerakan manusia. Pilot Belanda di kokpit melihat jejak asap dan gerakan di semak-semak. Target terlihat. Banyak tikus di hutan sektor keempat. "Izin menjatuhkan paket panas," ucap pilot itu lewat radio. "Izin diberikan." "Bakar mereka," jawab menara kontrol dingin. Pesawat itu melepaskan telur maut dari perutnya. Bom napalm. Bom itu meluncur turun dengan suara desingan yang mengerikan. Belar. Ledakan dahsyat mengguncang bumi. Bola api raksasa berwarna jingga kemerahan mekar di tengah hutan. Panasnya terasa hingga jarak ratusan meter. Napalm adalah zat kimia jahat. Apinya lengket dan sulit padam. Hutan jati yang kering di musim kemarau langsung tersulut. Api mulai menjalar dengan cepat, menciptakan dinding api yang mengepung posisi persembunyian pasukan Hizbullah. "Kiai, kita terkepung api. Jalan keluar tertutup," lapor Dullah sambil batuk-batuk hebat karena asap tebal yang menyesakkan napas. Situasi benar-benar genting. Di atas, 2 pesawat itu berputar balik, bersiap untuk serangan kedua strafing run. Di bawah, api mulai mendekat, siap memanggang mereka hidup-hidup. Kiai Nur Ali duduk bersimpuh di balik akar pohon beringin tua. Wajahnya hitam terkena jelaga, tapi matanya tetap tenang. Beliau melihat ketakutan yang luar biasa di mata santri-santrinya. Ketakutan yang wajar, karena mereka sedang melawan teknologi pembunuh massal. "Kiai, apa kita akan mati di sini?" tanya seorang santri muda sambil menangis memeluk lututnya. Kiai Nur Ali memegang bahu santri itu. "Mati itu pasti, nak. Tapi cara kita mati, itu pilihan. Jangan mati dalam ketakutan. Matilah dalam dizikir." Kiai Nur Ali kemudian berdiri. Beliau tidak lari. Beliau justru berjalan ke area yang sedikit terbuka, di celah pepohonan yang bisa melihat langit. "Kiai, jangan ke sana!"
Pilot itu bisa melihat Kiai, teriak Bang Jampang hendak menarik gurunya. Biarkan, Jampang, mereka butuh sasaran. Biar aku sasarannya. Sementara kalian selamatkan diri ke arah sungai, perintah Kiai tegas. Di atas langit, pilot pesawat Mustang melihat sosok berbaju putih, berdiri di tengah kepulan asap. Target yang sangat jelas. Gotcha, ada satu orang bodoh, berdiri menantang maut. Gumam pilot itu, sambil menyeringai. Ia mengarahkan hidung pesawatnya lurus ke arah Kiai Nur Ali. Jempolnya bersiap di tombol pelepasan bom kedua. Ini adalah duel yang tidak seimbang. Satu orang tua dengan tasbih melawan mesin pembunuh berkecepatan 600 km jam. Tapi Kiai Nur Ali tidak sedang melawan pesawat itu dengan fisiknya. Beliau sedang mengetuk pintu langit. Mulut beliau merapal hizib. Bukan untuk menghancurkan pesawat itu, tapi untuk meminjam awan. Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Azal Jalali wal Ikram. Pesawat itu menukik semakin dekat. 500 meter. 300 meter. Pilot sudah mengunci sasaran. Apa yang akan terjadi? Apakah bom itu akan mencabik tubuh sang ulama? Pesawat Mustang panjang 51 itu meraung turun dengan sudut kemiringan 45 derajat. Kecepatannya gila-gilaan. Angin dari baling-balingnya sudah menggoyangkan pucuk-pucuk pohon di bawahnya. Si pilot Belanda, Letnan de Vries, menyipitkan matanya di balik kacamata penerbang. Ia melihat jelas sosok berjubah putih itu di tengah bidikan optiknya, crosshair. Sayonara, extremist, bisik de Vries. Jempolnya menekan tombol merah di tuas kemudi. Klik, mekanisme pengunci bom di bawah sayap terbuka. Sebuah bom seberat 250 kg terlepas, meluncur bebas menuju titik di mana Kiai Nur Ali berdiri. Secara hukum gravitasi dan balistik, bom itu akan jatuh tepat di sasaran dalam waktu kurang dari 4 detik. Ledakannya akan menciptakan kawah selebar 10 meter dan membunuh makhluk hidup dalam radius 50 meter akibat gelombang kejut shockwave. Kiai Nur Ali menengadah ke langit. Beliau melihat benda hitam itu jatuh mengarah padanya. Beliau tidak lari. Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, seperti orang yang sedang takbiratul ihram, namun telapak tangannya menghadap ke langit. Allahumma agshihim. Ya Allah, butakanlah mereka, atau tutuplah pandangan mereka. WUUSSSHH. Tiba-tiba, sebuah fenomena alam yang aneh terjadi. Dari tanah tempat Kiai berpijak, uap air tanah seolah tersedot ke atas dengan sangat cepat. Bersamaan dengan itu, awan tebal di langit turun drastis. Keduanya bertemu di tengah udara, menciptakan kabut putih yang sangat pekat dan padat dalam hitungan detik. Kabut itu bukan kabut biasa. Ia bergulung-gulung seperti ombak samudera, menelan area hutan itu seketika. Pilot de Vries terkejut bukan main. Apa ini? Mayday! Mayday, bisik. Tiba-tiba ada awan di tanah. Teriaknya panik. Pandangannya yang tadi jelas melihat hutan hijau dan sosok putih, kini berubah menjadi putih total. Ia kehilangan orientasi. Di mana atas? Di mana bawah? Di mana pohon? Ia menarik tuas kemudi sekuat tenaga ke belakang pull up, karena takut menabrak pohon, dan bom itu. Bom yang sudah terlepas itu masuk ke dalam kabut. Para santri yang tiarap di tanah menutup telinga mereka. Mulut mereka terbuka teknik agar gendang telinga tidak pecah karena ledakan, menunggu guncangan kiamat. 1 detik, 2 detik, 5 detik, 10 detik. Tidak ada ledakan, hening. Hanya suara mesin pesawat yang meraung menjauh ke atas langit. Para santri saling berpandangan dengan wajah bingung. Apakah mereka sudah mati? Apakah ini alam barzah? Kok nggak meledak? Bisik Dullah gemetar. Perlahan, kabut putih itu menipis, menyisakan embun yang membasahi dedaunan. Kiai Nur Ali masih berdiri di posisinya, menurunkan tangannya sambil mengucap hamdalah. Bang Jampang dan santri lain memberanikan diri keluar dari persembunyian. Mereka mencari bom itu. Mereka menemukannya. Bom seberat 250 kg itu tergeletak di tanah lumpur yang lunak, sekitar 20 meter dari tempat Kiai berdiri. Bom itu menancap separuh badan ke tanah. Tidak meledak. Bom melempem, seru seorang santri takjub. Tapi Bang Jampang, yang mengerti sedikit soal senjata, mendekat dan memeriksa.
Ia melihat pin pemicu di ujung bom itu. Masih utuh. Tapi anehnya, badan bom itu dingin. Sedingin es batu. Padahal, gesekan udara saat jatuh seharusnya membuatnya panas. Bukan melempem, kata Bang Jampang lirih. Ini ditidurkan sama Kiai. Di udara, dua pesawat Mustang itu masih berputar-putar. Pilot, De Vries, dan wingman-nya kebingungan. Sektor 4 hilang dari peta visual, lapor De Vries. Saya melihat lautan. Aneh sekali, Komandan. Di bawah saya sekarang terlihat seperti hamparan air luas. Tidak ada hutan, tidak ada api. Radar saya kacau. Jangan melantur, Letnan. Itu daratan Karawang, bentak menara kontrol. Sumpah demi Tuhan. Ini air. Kalau saya turun, saya akan jatuh ke laut, bantah De Vries. Karomah Kiai Nur Ali telah mengubah pandangan mata musuh. Hutan jati itu di mata mereka kini tampak seperti Samudra Hindia yang luas. Karena bingung dan bahan bakar menipis, kedua pesawat itu akhirnya membatalkan serangan lanjutan. Misi dibatalkan. Return to base, ucap De Vries frustrasi. Suara gemuruh pesawat itu perlahan menghilang di kejauhan, kembali ke kandangnya di Cililitan. Kiai Nur Ali jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Keringat dingin membasahi seluruh jubahnya. Karomah tingkat tinggi seperti ini memakan biaya energi spiritual dan fisik yang sangat besar. Darah segar menetes dari hidung beliau, mimisan tanda tekanan yang luar biasa pada fisiknya saat menahan gempuran bala tentara langit tadi. Para santri segera berlarian memapah guru mereka. Kiai terluka. Tidak apa-apa, bisik Kiai lemah. Cuma butuh air gula. Segera bergerak. Kabut ini tidak akan bertahan selamanya. Kita harus menyeberang Sungai Citarum sebelum malam. Van Houten tidak akan berhenti di sini. Kiai Nur Ali benar. Van Houten tidak berhenti. Kegagalan serangan udara ini justru membuat Van Houten sadar bahwa ia tidak bisa membunuh Kiai Nur Ali dengan senjata fisik. Ia harus menyerang titik lemah Kiai. Malam itu, di markasnya, Van Houten menandatangani sebuah surat perintah operasi baru. Operasi yang sangat kotor dan tidak terhormat. Jika kita tidak bisa membunuh singa itu, maka kita tangkap anak-anak singanya, gumam Van Houten licik. Target Van Houten selanjutnya bukan lagi hutan atau markas gerilya. Targetnya adalah pesantren di ujung Malang. Targetnya adalah keluarga Kiai Nur Ali. Istri dan anak-anak Kiai akan dijadikan umpan hidup. Ini akan menjadi ujian terberat bagi seorang pejuang, memilih antara menyelamatkan keluarga atau menyelamatkan perjuangan bangsa. Keputusan Mayor Van Houten untuk menyerang keluarga bukanlah ancaman kosong. Malam itu, di bawah guyuran hujan badai yang seolah menangisi bumi Bekasi, iring-iringan truk militer Nika bergerak menuju ujung Malang. Mereka tidak membawa tank kali ini. Karena jalanan terlalu becek, mereka datang dengan pasukan infanteri ringan yang bergerak cepat dan senyap. Tujuan mereka satu, menyandera jantung hati KH Nur Ali. Di pesantren, suasana sudah tegang. Firasat Kiai yang disampaikan lewat kurir membuat para pengurus pesantren bersiaga. Namun, mereka hanyalah santri-santri kecil dan orang tua yang tidak memegang senjata. Pertahanan mereka hanyalah doa. Buka pintunya, kami tahu, ini sarang pemberontak, teriak Kapten Westerling anak buah Van Houten sambil menendang gerbang pesantren. Tanpa menunggu jawaban, pasukan Nika menyerbu masuk. Mereka menyeret para santri keluar dari asrama. Anak-anak kecil menangis ketakutan di bawah todongan bayonet. Kitab-kitab kuning dilempar ke tanah becek, diinjak-injak dengan sepatu laras kotor. Di mana keluarga Nur Ali? Bawa keluar, atau aku bakar tempat ini sekarang juga, ancam Westerling. Seorang nyai istri Kiai keluar dengan tegar, menggandeng anak-anaknya yang masih kecil. Wajahnya pucat, tapi tidak ada air mata. Ia adalah istri seorang pejuang. Air matanya sudah kering untuk hal-hal duniawi. Jangan sakiti santri, ucap nyai tegas. Kalau kalian cari suami saya, dia tidak ada di sini. Kalau kalian cari Sandra, ambillah saya, tapi lepaskan anak-anak santri ini. Para tentara Nika tertawa mengejek. Mereka mengikat tangan nyai dan beberapa pengurus pesantren senior. Mereka dijadikan tameng hidup. Tulis surat, perintah Westerling kepada seorang santri yang gemetar.
katakan pada gurumu, jika dia tidak menyerahkan diri besok pagi di jembatan Sasak Kapuk sebelum matahari terbit, maka dia akan menemukan istri dan santrinya mengambang di Kali Bekasi. Surat itu ditulis dengan tinta yang bercampur air mata. Kurir dilepas lari menembus malam untuk mencari Kiai Nur Ali di hutan Karawang, jauh di persembunyian. K.H. Nur Ali menerima surat itu 2 jam kemudian. Tangannya yang biasanya kokoh memegang golok, kini bergetar hebat saat membaca pesan itu. Ini adalah pukulan terberat bagi seorang lelaki. Musuh menyerang kehormatannya. Musuh menggunakan orang-orang yang paling ia cintai sebagai senjata. Bang Jampang dan para jawara mendidih darahnya. Kita serbu Sasak Kapuk sekarang, Kiai. Kita cincang mereka. Biar mati semua, asal Nyai selamat. Sabar, bentak Kiai Nur Ali. Suaranya serak menahan tangis. Kalau kita serbu dengan amarah, Nyai mati, santri mati, kita juga mati. Itu yang dimau Van Houten. Dia mau kita keluar dari hutan dan masuk ke lapangan tembak mereka. Kiai Nur Ali berjalan menjauh dari pasukannya. Beliau pergi ke tepi sungai Citarum yang sedang meluap karena banjir kiriman. Beliau mengambil air wudhu di sungai yang keruh itu. Beliau sholat hajat di atas batu licin di tengah hujan lebat. Dalam sujud terakhirnya yang panjang, Kiai Nur Ali menawar kepada Allah, bukan meminta nyawanya selamat, tapi meminta agar Islam dan harga diri bangsa tidak diinjak-injak, ya Allah. Jika Engkau takdirkan aku mati besok, aku ikhlas, tapi selamatkanlah keluargaku dan santri-santriku. Mereka tidak berdosa. Butakanlah mata musuh dari melihat kelemahan kami, dan bukalah mata musuh untuk melihat kebesaran-Mu. Setelah salam, Kiai Nur Ali bangkit. Wajahnya berubah, tidak ada lagi kesedihan, yang ada hanya ketenangan yang menghanyutkan. Setenang permukaan air sungai yang dalam, tapi mematikan. Jampang, panggil Kiai. Siap, Kiai? Siapkan pasukan katak. Pilih 20 orang yang paling jago menyelam dan tahan napas lama di dalam air. Bekali mereka dengan pisau belati dan bumbung pipa bambu untuk bernapas. Sisanya, tunggu di seberang jembatan. Sembunyi di balik ilalang. Kita mau apa, Kiai? Kita akan mainkan sandiwara. Saya akan datang menyerahkan diri, tapi ingat, saat saya angkat tangan kanan saya, itu bukan tanda menyerah, itu tanda hujan akan turun. Rencana gila pun disusun. Rencana yang mengandalkan satu orang sebagai umpan dan alam sebagai eksekutor. Besok pagi di jembatan Sasak Kapuk, sejarah akan mencatat akhir dari duel panjang ini. Kabut pagi menyelimuti jembatan Sasak Kapuk. Sungai di bawahnya mengalir deras, berwarna coklat pekat, membawa sampah dan batang kayu. Di ujung jembatan sisi Jakarta, Mayor Van Houten duduk di atas kap jeepnya, tersenyum puas. Di sampingnya, Nyai dan beberapa santri sandera berdiri, diikat di tiang jembatan, dijaga ketat oleh satu regu pasukan bersenjata otomatis. Di seberang jembatan, dari arah Bekasi, sosok itu muncul, sendirian. K.H. Nur Ali berjalan kaki keluar dari kabut, hanya mengenakan jubah putih, sorban hijau, dan tasbih di tangan. Tidak ada senjata. Tidak ada pasukan, ia berjalan tegap menuju tengah jembatan. Hahaha. Akhirnya si belut putih masuk bubu. Tawa Van Houten pecah. Ia memberi kode pada pasukannya untuk bersiap. Jangan tembak dulu. Aku mau dia berlutut di kakiku. Kiai Nur Ali berhenti tepat 10 langkah dari Van Houten. Matanya menatap tajam ke arah istrinya. Tatapan itu seolah berkata, "Tenanglah, Allah bersama kita." "Saya sudah datang, Van Houten." Suara Kiai tenang namun terdengar jelas mengalahkan suara gemuruh air sungai. "Lepaskan mereka. Urusanmu dengan saya, bukan dengan wanita dan anak-anak." "Kau pikir kau dalam posisi bisa menawar, Kiai?" ejek Van Houten. Dia mencabut pistol Lugernya dan menodongkannya ke kepala Nyai. "Berlutut, cium sepatuku, dan bersumpahlah setia pada Ratu Belanda. Baru aku lepaskan tikus-tikus ini." Ini adalah momen paling kritis. Harga diri seorang ulama dipertaruhkan. Kiai Nur Ali perlahan mengangkat tangan kanannya. Van Houten tersenyum lebar, mengira Kiai akan menyerah. "Bagus, angkat tanganmu.
Tapi tangan itu tidak berhenti di bahu. Tangan itu terus naik ke atas, menunjuk lurus ke langit. Jari telunjuknya tegak. Ya, Ardu. Ya Ama. Wahai bumi. Wahai air. BWURRR. Tiba-tiba, dari permukaan sungai di bawah jembatan, muncul 20 sosok hantu air. Pasukan katak yang disiapkan Kiai melompat naik ke atas jembatan bagaikan ikan terbang. Mereka muncul dari sisi buta blind spot jembatan, tepat di belakang para penjaga sandera. SRT. Dalam hitungan detik, belati-belati tajam melumpuhkan para penjaga yang sedang lengah. Karena fokus melihat Kiai Nur Ali, tali ikatan. Nyai dipotong secepat kilat, lari ke seberang. Teriak Kiai Nur Ali. Van Houten kaget setengah mati. Ia berbalik dan melihat sanderanya sudah ditarik lari oleh orang-orang basah kuyup itu kembali ke arah Bekasi. Tembak! Tembak semuanya! Teriak Van Houten panik sambil menembak membabi buta. Tapi saat itulah hujan yang dimaksud Kiai Nur Ali turun. Bukan hujan air, tapi hujan dari ratusan pejuang Hizbullah yang sejak semalam berendam di dalam lumpur rawa di sisi jembatan. Mereka bangkit serentak. Dor, dor, tembakan balasan dari ratusan arah menghujani posisi Nika yang terbuka di atas jembatan. Posisi Van Houten kini terjepit. Ia ada di tengah jembatan, tanpa perlindungan. Mundur! Mundur! Teriak Van Houten. Ia lari menuju jeepnya. Namun, Kiai Nur Ali masih berdiri di tengah jembatan itu. Beliau tidak lari. Beliau menghentakkan kakinya ke lantai jembatan kayu itu sekuat tenaga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. KRAAA. Jembatan sasak kapuk yang sudah tua dan lapuk itu, yang pondasinya semalam diam-diam sudah digergaji setengah oleh pasukan katak di bawah air, tidak kuat menahan beban guncangan dan truk militer yang panik mundur. Jembatan itu runtuh. Tubuh Kiai Nur Ali, Van Houten, jeep, dan puluhan tentara Nika jatuh bersamaan ke dalam sungai yang sedang banjir bandang. KY, T3, T3, teriak para santri histeris dari tepian. Air coklat yang ganas menggulung segalanya. Tubuh-tubuh manusia timbul tenggelam. Para santri Hizbullah segera terjun ke sungai. Tidak peduli arus deras, mencari guru mereka. Cari Kiai, 5 menit yang menyiksa berlalu. Di sebuah akar pohon beringin di kelokan sungai, sekitar 200 meter dari jembatan, sebuah tangan memegang erat akar itu. Bang Jampang yang berenang paling cepat, melihat sorban hijau tersangkut. Kiai, Bang Jampang menarik tubuh Kiai Nur Ali ke tepian. Kiai terbatuk-batuk, memuntahkan air lumpur, wajahnya pucat. Tapi dadanya masih naik turun. Beliau hidup. Alhamdulillah. Tangis para santri pecah. Mereka memeluk kaki guru mereka. Lalu bagaimana dengan Van Houten? Beberapa hari kemudian, penduduk menemukan bangkai jeep militer terdampar di muara sungai, ringsek tak berbentuk. Tubuh Mayor Van Houten tidak pernah ditemukan secara utuh. Ada rumor ia hanyut sampai ke laut. Ada pula yang bilang ia selamat tapi menjadi gila karena trauma melihat pasukan hantu dan pulang ke Belanda dalam keadaan cacat mental. Hari itu, di tepi sungai Citarum, Kiai Nur Ali berdiri kembali. Basah, dingin, dan lelah, tapi menang. Beliau memandang matahari terbit yang mulai menyinari Bekasi. Tanah ini masih merdeka. Dan tanah ini dijaga bukan hanya oleh senjata, tapi oleh iman yang tak bisa ditekuk oleh besi panas sekalipun. Legenda Singa Karawang Bekasi itu pun abadi, mengalir bersama air sungai. Diceritakan dari mulut ke mulut, dari surau ke surau, bahwa pernah ada seorang ulama yang tubuhnya menghilang saat dikepung, dan yang doanya bisa meruntuhkan jembatan kezaliman. Sobat bangsa, kisah yang baru saja Anda saksikan bukan sekadar cerita aksi. Itu adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil tebusan darah para ulama dan santri. Kiai Nur Ali mengajarkan kita satu hal. Senjata terhebat seorang mukmin bukanlah bedil di tangan, melainkan la ilaha illallah yang tertanam kuat di dalam dada. Karomah beliau
bukan untuk pamer kesaktian, tapi bentuk pertolongan Allah maunah bagi hamba yang ikhlas, mewakafkan nyawanya untuk agama dan negara. Beliau tidak takut miskin, tidak takut mati, dan tidak gila jabatan. Itulah yang membuatnya ditakuti musuh dan dicintai rakyat. Hari ini, musuh kita bukan lagi nikah. Musuh kita adalah kebodohan, kemalasan, dan perpecahan. Apakah semangat Singa Karawang Bekasi ini masih ada di hati kita? Atau sudah luntur tergerus zaman? Jika hati Anda bergetar mendengar perjuangan beliau, mari kita kirimkan hadiah terbaik untuk almarhum. Luangkan waktu sejenak, tundukkan kepala, dan bacakan surah Al-Fatihah untuk KH, Noor Ali, dan seluruh pahlawan yang gugur di tanah ini. Dan sebagai langkah kecil untuk merawat sejarah ini agar tidak punah, tekan tombol like jika Anda bangga memiliki pahlawan sekelas beliau, bagikan share video atau cerita ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman Anda. Biarkan anak cucu kita tahu bahwa kakek buyut mereka adalah para singa, bukan pecundang. Dan bagi Anda yang ingin request kisah karomah ulama pejuang lainnya, seperti Jenderal Sudirman atau Bung Tomo, silakan tulis di kolom komentar sekarang juga. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.